Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bagi video presentasi saya tentang karya ilmiah dan penelitian. Nah, terdapat 4 corak penulisan karya tulis ilmiah yang mungkin, yaitu yang pertama adalah studi komparasi, yang kedua adalah rekayasa sistem seperti teknologi, perangkat lunak, aplikasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah rancangan bangun dan simulasi atau satu penelitian. Nah, selanjutnya adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah ini dikhususkan untuk mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Adapun kaitan karya ilmiah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Perkembangannya akan sangat terasa ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi sebagai hasil dari perkembangan ilmu. Berbagai hasil temuan baru dalam bentuk pengetahuan itu dapat ditelusuri melalui bacaan atau karya tulis ilmiah. Berikut ada siklusnya, di mana suatu ilmu pengetahuan itu berkembang, lalu adanya ketidakmampuan ilmu pengetahuan menyelesaikan masalah, lalu ikhtiar ilmu dengan melakukan kajian atau penelitian. Selanjutnya, pengguna karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh para pengguna, di antaranya seperti ilmuwan, praktisi, profesional, serta para pelajar dan mahasiswa. Berikut diagramnya kemudian seperti ini. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah populer. Nah, yang dimaksud kata populer ini adalah dikenal dan mudah dipahami oleh banyak orang, yaitu karyanya itu dapat dikenal dan mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, biasanya penulis karangan ilmu pengetahuan populer itu dia menulis seperti informasi dalam kata-kata yang rata-rata pembacanya akan mengerti. Gaya bahasa dalam karangan ilmu pengetahuan populer itu tidak formal, kata-katanya tidak khas teknis. Jika terpaksa digunakan istilah teknis, maka istilah itu segera diikuti definisi, sehingga pembaca umum dapat memahami maksudnya tanpa banyak usaha. Dalam hubungan dengan penulisan karangan ilmu pengetahuan, mungkin arti istilah populer itu adalah lawan kata yang berarti teknis. Selanjutnya adalah mempopulerkan ilmu pengetahuan. Mempopulerkan ilmu pengetahuan ini adalah mengabdikan pengetahuan ilmiah, di mana seorang ilmuwan barulah mendapat pengakuan sebagai ilmuwan besar setelah ia mempopulerkan ilmunya. Cara mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer ini bermacam-macam, tetapi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan hasilnya, di mana isinya itu pernyataan tentang penelitiannya itu berasal dari observasi atau percobaan. Selanjutnya adalah sejarah kerja ilmuwan penemunya, di mana tujuannya adalah agar dapat dipahami, agar si pembaca dapat memahami. Nah, selanjutnya adalah deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan, di mana ini bertujuan seolah pembaca itu melihat percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh penemu. Selanjutnya adalah cerita fiktif tetapi berdasar ilmu. Nah, karya tulis penelitian yaitu adalah hasil penelitian suatu dilandasi oleh satu hipotesa yang nantinya dibahas dan dibuktikan dalam satu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperolehlah pembuktian. Nah, adapun elemen-elemen dalam karya tulis penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah halaman-halaman depan, di mana halaman-halaman depan ini seperti judul, tahun dan bulan pembuatan. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana isinya itu seperti kata pengantar, latar belakang, dan tujuan. Selanjutnya adalah tinjauan literatur dan kerangka
teoretikal. Selanjutnya prosedur penelitian, di mana isinya itu adalah seperti pengumpulan data atau metode yang digunakan. Selanjutnya adalah referensi, di mana referensi ini adalah karya semua karya yang disitir dalam pembuatan proposal. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.